seakan-akan menyakitkan. Tapi kan udah berapa kali dia itu mengkhianati dari perkataan dia sendiri. Aliran yang jelas. Aliran-aliran kita ya. Kamu terus kita berantem, kita harus bagaimana caranya membela. Mas Rene kenal Mas Rene bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun juga. Lama saya udah kenal Mas Rene. Kadang Mas Rene di pondok, kadang dakwah di luar berantas ini sampai dimarahin ke sini karena sering bilang dan sebagainya. Bukan ini tantangan. Iya. Ada bahasa itu yang pepatah ya, kehidupan atau punya apa ya, hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Ketika kita tidak berani mengambil risiko, punya risiko nih, hujat, difitnah, dibilangi ini itu dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa namanya meraih kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, yang mana selalu saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, para subscriber semua, perbanyak kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita mensyukuri, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya ingat azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi salam sayangku, salam santun untuk sahabat-sahabat, untuk para netizen, yang mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, ya insya Allah yang lagi ada utang, ya Habib ya, amin, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat lunas. Yang lagi sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang rezekinya mungkin lagi surut, ya karena ini kan mau menyambut bulan suci Ramadan, ya kita doakan rezekinya lancar, insya Allah nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan rasa ikhlas dan juga bersyukur. Karena apa? Allah masih mempertemukan kita di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Baik, sahabat-sahabat, di sini kebetulan alhamdulillah ya. Jadi di sini saya bersama salah satu duriyah Nabi Rasulullah SAW. Masya Allah luar biasa nih Allah. Habib Soleh, Masya Allah. Sehat, Alhamdulillah. Sampai sendiri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sampaikan lebih kata-kata sepatah dua patah yang nggak bisa dipatah-patah. Tetap semangat sekalipun banyak guncangan. Tetap semangat pantang sambat. Betul. Jurus tandur. Betul. Tahu jurus tandur apa? Gimana ini? Jurus tandur apa tahu? Nanam, bukan? Maju terus, pantang mundur. Oh, itu tandur ya. Bahasa baru ini. Jurus tandur. Masya Allah. Jadi ini memang ada pembahasan mengenai Syekh Jangkung, sahabat ya. Jadi di sini saya dapat informasi dari santri Gus dan tim Gus Idris bahwasannya salah satu tim itu dicurigai ada menyuap komplotan aliran-aliran yang aneh itu. Nah, gitu. Tapi sebelum kita di sini membahas ke inti pembahasan, kayaknya Habib ini udah mengeluarkan ilmu kanuragan ini gitu. Kita anu ya. Kita seret Bang Sumi. Allahu Akbar. Bercanda Beb. Oh ya Allah, bercanda. Nih sahabat, sebelum kita salawatan dulu, dengan kita bersalawat itu adalah bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Quds yamina, Quds yamina,
سبيل ناكبين خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل ناكبين والتقي لا تعالى أو مقال الملحدين والتقي لا تعالى أو مقال الملحدين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين. Menggetarkan jiwa raga. Masya Allah. Ya Habib nih. Jadi malu saya. Habib itu ini kan ya saya alhamdulillah bisa langsung ngobrol sama Habib di sini kan. Itu yang masalah informasi katanya itu yang admin siapa? Yang katanya nyuap itu? Dimas atau siapa? Dimas ya. Nah, itu menurut Habib gimana tuh? Kayaknya nggak logika ya. Soalnya ngomong ini Musa lebih. Yang orang-orang komplotan mereka ya. Bisa jadi itu bahan untuk memfitnah orang-orang kayak Dimas supaya orang-orang itu percaya. Dalam artian kan nggak mungkin dong Dimas ini menyuap mereka. Iya sih, ya, makanya saya gini, kalau memang benar gitu, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Di luar logika pokoknya. Pasti kan ada sebabnya tuh. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Nggak, orang gini, saya sederhanakan logika nih. Orang yang baik saja, orang yang jelek aja difitnah. Apalagi orang yang baik. Betul. Apalagi mereka orang-orang yang agama itu dibuat ya kayak gitulah. Iya memang bobo seperti itulah gitu ya. Yang biar netizen lah menilai semua itu gitu ya kan. Tapi memang kok misalnya kita percaya, berat maaf ya sahabat ya, bodoh memang yang percaya karena apa? Yang ngomong ini kan Musa. Ini kan Musa aja kayak gitu loh. Ya Allah. Ya makanya ini netizen juga gerem sebenarnya sama Musa nih. Karena gimana ya, bahasa Musa tuh kayaknya lembu, halus gitu kan, maksudnya seakan-akan meyakinkan. Tapi kan udah berapa kali dia tuh mengkhianati dari perkataan dia sendiri. Ya, itu pernah terjadi zamannya Rasulullah. Ada satu golongan yang orang pedalaman itu, apa bahasanya itu, apa saya namanya, dia itu pintar, ahli Al-Quran, pintar pokoknya. Tapi kepintarannya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang benar.
Jadi hanya dijadikan selimut untuk mengelabui agar orang lain itu percaya. Makanya sini emang udah jelas. Ini kayak ini fitnah. Bahkan siapa namanya si Jangkung Bib. Ini menurut Habib lah nih Bib. Apa yang kita buat nih sama si Jangkung Bib? Pelajaran apa yang kita buat nih Bib? Ini bukan pelajaran matematika Bib ya. Ayah udah tua udah kasih. IPA gak usah ya. Gak usah. Modelan kayak si Jangkung ini gak bisa belajar IPA. Baling nih. Jadi orang-orang yang kayak gitu-gitu itu ya, orang-orang yang aliran-aliran yang gak jelas lah ya. Bukan kayak seperti aliran-aliran kita ya. Memang perlu harus kita berantas, kita harus bagaimana caranya membela yang benar gitu loh. Dan orang-orang kayak gitu sebelum menyesatkan umat, kita harus selesaikan dia. Dan Mas Re wajib itu bantu timnya Gus Idris, ya kan? Kita bareng-bareng nanti lah kita hajar itu. Makanya ini Bib, perjalanan saya sebenarnya saya tuh di Malang tuh udah ada saya rasa 2 minggu Bib. Lama ya. 2 minggu yang lalu. Nah, cuman tuh Habib juga oknum-oknum seperti mereka kan nggak suka ketika spiritual bersatu. Karena tujuan oknum ini kan ingin memecah belah kan semua para spiritual. Nah itu tadi. Makanya kemarin ini alhamdulillah Bib, saya bisa sampai di sini juga ya kan. Ini sebagai tanda bukti untuk netizen juga. Bahwasannya ini ya mungkin banyak juga dari netizen yang suka hati lah mau nyaci mau apa mungkin itu komplotan dari mereka kan gitu. Tapi di sini saya sudah membuktikan dan ini bukan karena atas kerja keras saya, tetapi semua itu karena doa dari sahabat-sahabat yang luar biasa saya. Karena doanya netizen ini sangat luar biasa. Gitu. Gak mungkin kita bisa ketemu ya kan kalau doanya netizen kan main teman-teman netizen jangan doa yang enggak doakan saya Mas Re ini sehat, Amin ya tolong kan? amin. Banyak rezeki, lancar, Jodoh. diberi kekuatan, jodoh mau nikah dulu. Belum nikah kok. Nanti kalau udah nikah nggak berantas ini lagi nanti ya. Berantas lah tuh. Oh, tapi nanti 40 hari anu dulu ya, pending ya. Pending dulu. Nikmati bulan madu. Bulan madu di. Allah karim. Dan juga teman-teman juga perlu diperhatikan aliran-aliran itu. Jangan kita bicara di era sekarang ya, yang dimana banyak yang teknologi, IT dan sebagainya. Di zaman dahulu, zamannya Rasulullah SAW itu sudah banyak bermacam-macam golongan, bermacam-macam aliran. Di sebelumnya Rasulullah meninggal dan di saat setelah Rasulullah meninggal, di para-paranya itu setelah Rasulullah meninggal banyaknya aliran. Dan di saat itu juga bisa dibilang pas saat zaman Rasulullah masa-masa keemasan, terus di setelah Rasulullah meninggal langsung banyak yang berpaling, banyak yang mempercayai aliran-aliran ini dan itu yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah dan sebagainya hanya untuk mengelabui sesaat. Bener. Jadi dibuat doktrin. Bener. Jangankan aliran-aliran itu ya, mohon maaf, dukun-dukun, orang-orang yang berkedok ustadz, orang-orang yang berkedok orang kiai ataupun siapapun itu, dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengelabui. Berkedok ya. Berkedok. Jadi dukun, jangankan dukun ya, kita orang biasa saja ketika menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ini ya, kita contoh dalam berdoa atau apa kan, itu bisa gitu loh. Kenapa kita harus datang ke dukun ya kan? Kenapa kita harus mempercayai orang-orang aliran-aliran ini dan itu dan sebagainya kan gitu. Sudah kata Rasulullah, ikutilah Al-Quran dan hadis, maka percaya kau akan selamat sudah dunia akhirat. Sudah ada patokannya. Al-Quran sudah ada, sunnah sudah ada juga itu duriannya Rasul, kiai, pewaris Nabi ya kan, lengkap. Tinggal bagaimana kita menjemputnya itu, bagaimana kita belajar ya kan, bagaimana kita mensuri tauladani ya kan, bagaimana kita bisa memetik hikmah, memetik pelajaran dari situ kan begitu Mas Re. Betul. Lagi emang netizen sekarang itu memang gampang kali terprovokator. Karena kemarin ada salah satu oknum yang saya temui. Jadi namanya Saiful. Nah, jadi memang ngancam di situ bahwasannya saya akan membuat sebuah kelompok yaitu di bagian IT yang mana untuk memprovokasi netizen kalian.
Apalagi Mas Rimba datang, makin panasan. Takut siapa yang nggak kenal Master Limbat ya? Nah, Spiritual tingkat bapak spiritual, bukan lagi bapaknya itu, apa tuh? mbahnya Mbah ya, ya, sepuh sepuhnya Sepuh itu spiritual. punya spiritual kan begitu. Makanya panas semua nih. Komplotan-komplotan mereka tuh panas semua. Apalagi tadi kita pas adu sama Master Limbat ya kan, Oh, yang mana kita ya sedikit diberikan semangat kan untuk bagaimana kita bisa memberantas golongan-golongan yang seperti itu. Apalagi kan kalau Master Limbat turun setiap saat kan nggak mungkin, karena Betul. dilihat dari sepuh beliau kan sudah kegiatan banyak. Alhamdulillah beliau mau turun kemari kan itu, karena mungkin memang udah marah mereka itu yang memfitnah sana memfitnah sini gitu. dan saya tadi itu sedikit ya, ada mereka mata-mata mereka yang ini datang ke majelis ini tadi di iya? ada Master Limbat itu. Dia mungkin mau mata-mata ya, kenapa ini Master Limbat kok bisa datang? Itulah dia. Apalagi tadi Master Limbat sedikit Ngasih tahu kan, ngasih ini kan, ngasih Kasih paham kan. biar paham Len. Itu belum apa ya, belum 0,-nya ilmunya Master Limbat itu yang tadi yang ditunjukkan. Masih kecil ya? Oh, bukan lagi kecil, ibaratkan itu Permainan. nasi yang nyangkut itu kecil banget itu, nggak ada apa-apanya kalau kita lihat ilmunya Master itu. Bener. Makanya lagi kemarin sana Habib. Makanya di sini sahabat nih, Habib sudah menyampaikan kan. Jadi beliau menyampaikan bahwasannya jangan sampai kalian tuh terprovokasi dengan oknum-oknum mereka. Karena tujuan mereka itu adalah memecah belah soal spiritual, Habib ya. Yang sama ini, Habib. Nah, ini saya minta izin Habib lah. Jadi Habib yang menyampaikan kepada netizen saya. Jadi karena untuk sekarang ini semenjak saya itu belum ada sampai di sini, itu yang dibilang Mas Ri itu munafik, Mas Ri itu pembohong, cuman bisanya buat judul tapi adanya di Medan, nggak di sini lah. Tempatnya sudah saya bilang kok saya di Malang. Kalau memang kalian mau ketemu saya ke Malang saya bilang, cuman saya belum sampai di Pondok Gus saya bilang. Tapi wes lah, karena tuh Ya Mas Ri juga jangan putus semangat juga, dalam artian kena omongan gitu, kena bahasa itu langsung down terus nggak mau ini, jangan. kameramen saya hampir. Kameramen saya udah ngajak pulang nih. Iya. Mas udahlah kita di sini susah katanya. Malah kena fitnah lagi, udah pulang aja nggak ada. Berarti perlu di ini lagi, perlu di mental ya. Nah, di mental ini, bongkar-par. Jangan kan kita zamannya Rasulullah, pas saat Rasulullah sholat, ya kan, yang mana sahabat sudah ditusuk, ya kan, sudah dibunuh, ya kan, saat Rasulullah mau dibunuh, ditanya ini orang, kau punya siapa sekarang? Siapa yang bisa menolongmu? Di saat itu Rasulullah bilang, Allah yang menolong saya. Saat itu juga pedang yang ada di tangannya jatuh, diambil oleh Rasulullah, dibalik. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Di saat itu juga orang yang ingin membunuh Rasulullah langsung meminta untuk masuk Islam. Itu Rasulullah. Jangankan Re itu siapa? Kita ini siapa? Kan gitu. Kita ini siapa? Ya kan? Siapa? Jangan gini, sahabat-sahabat netizen ya. Jangan sahabat-sahabat netizen itu melihat secara kulit. Tetapi sahabat-sahabat juga harus bisa jeli, harus bisa teliti dalam menilai seseorang. Jangan mudah untuk menafikan orang, ya kan? Jangan oh ini dikit-dikit munafik, oh ini dikit-dikit munafik. Teman-teman ketahui apa itu munafik kan gitu. Kan munafik kan ada tanda-tandanya gitu kan, yang berkata itu bohong dan sebagainya itulah ya. Itu teman-teman paham gitu loh. Dalam artian jangan sedikit-sedikit bilang kayak seperti ini. Yang mana dakwah itu nggak bisa kita itu flow-flow, enggak. Dalam artian Mas Ray itu mempunyai tipikal dakwah yang sendiri, tipikal cara yang sendiri untuk bisa masuk di setiap celah-celah kan gitu. Dalam artian mungkin contoh ya, kalau Gus Idris terang-terangan, kalau kita terang-terangan dia bunuh diri Pak. Iya benar. Ya kan gitu Mas Ray. Benar. Kalau kita terang-terangan bunuh diri Pak. Ilmu kita bisa dibilang masih ini kan, Masih dangkal. tapi bagaimana kita ini bisa membantu, membackup. Ibaratkan itu kita ini pemain cadangan, Benar. bukan pemain inti.
Tapi walaupun cadangan nggak bisa diremehkan. Benar. Karena semua tuh udah jalannya gitu. Betul. Udah Ada. gitu. Gitu. Jangan lihat kulitnya lah, bola netizen, apalagi teman-teman netizen. Support Mas Rey. Teman-teman jangan asal menghujat, asal ini jangan. Tapi bagaimana bisa teman-teman mensupport, bantu dan sebagainya, kasih apa yang bisa membantu Mas Rey ini dalam berdakwah kan seperti itu ya. Terbit. Ini udah nggak bantu, hujat. Ya Allah. Ini coba kita tukar posisi gitu ya. Waduh. Netizen jadi Mas Rey jadi netizen. Benar. Enak kalau kita menghujat. Contoh ya, saya kata-kata menghujat, kamu kok jelek? Enak ngomongnya. Ya kan? Tapi bagaimana Mas Rey ini perawatan ya, itu contoh ya. Mas Rey ini perawatan, mandi setiap hari, wudhu setiap hari. Kan teman-teman nggak tahu. Ganteng. Enak kalau kita ngomong, kamu kok jelek? Iya, enak kali. Oh, bandel loh. Makanya lidah tak bertulang ya itu. Gampang sekali kita ngomong, tapi kita nggak tahu bagaimana orang itu sebenarnya. Ya jalan, misalnya di hutan ibarat ini ya. Jalan misalkan perjalanan 1 kilo, kan gitu. Jadi kalau normal manusia mungkin setengah jam sampai, kan gitu. Jadi misalnya si A nih jalan, di sini udah ada orang yang nunggu si beliau nih. Saya pasti sampai ke sana, kan gitu. Jalan dia bawa di sini kelaparan, dia bawa makanan, kayak gitu. Jalan, dah. Rupanya yang di tengah perjalanan dia ini ada binatang buas, sendirian ini. Dia mempertahankan makanan tadi. Datangnya sana dihujat. Ini memang si A nih. Bukan yang nganterin malah poe-poe dia di sana. Padahal di tengah hutan mempertaruhkan nyawa, menjaga makanan supaya bisa dimakan sama orang yang di luar hutan. Tapi dia kan nggak dihargai dia. Betul. Di sana dihujat. Memang si A nih ya. Padahal nggak tahu apa yang dihadapi. Bener. Saya teringat makolanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Sayyidina Ali yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, kita tidak perlu menjelaskan kebaikan terhadap orang yang suka terhadap kita, karena itu nggak perlu. Dan kita juga tidak perlu klarifikasi bahasanya ya, atau menjelaskan kenapa kejelekan itu terhadap orang yang nggak suka, karena tetap aja hasilnya nihil. Orang yang suka terhadap kita, apapun kekurangan kita, dia akan mengerti dan memahami. Tetapi orang yang tidak suka, mau sekalipun kita bawa dalil dari A, B, C, D, F, G, nggak akan mempercayai dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman, sahabat-sahabat, kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau tahu, ya support. Minimal teman-teman kalau nggak bisa support material, nggak bisa support ini itu, support doa. Gitu. Kalaupun doa nggak bisa, minimal support komentar yang baik. Itu aja kan. Kalau nggak bisa komentar baik, ya saya mendoakan sahabat-sahabat netizen semoga dapat hidayah. Amin. Gak apa-apa, setelah ini mungkin saya yang dihujat ini sama netizen ini. Ini Habib kok gini, kok bela Mas Rey ini gitu. Saya tahu betul Mas Rey. Saya kenal Mas Rey ini bukan 1-2 bulan. Bukan 1-2 tahun juga. Lama saya udah kenal Mas Rey ini. Kadang Mas Rey ini di pondok, kadang dakwah di luar, berantas ini itu dan sebagainya, sampai dimarahi Gus Idris karena sering hilang dan sebagainya seperti itu. Tapi gimana lagi, kehidupan ini tantangan. Iya. Ada bahasa itu ya, pepatah ya, kehidupan atau hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Sama dengan dakwah ketika kita tidak berani mengambil risiko, salah satunya risiko ini dihujat, difitnah, dibilangi ini itu dan sebagainya, maka kita nggak akan bisa namanya meraih kemenangan. Rasulullah tidak akan bisa Islam bisa berkembang saat ini sampai ini ketika Rasulullah tidak berani dalam artian menghadapi apapun itu yang terjadi pada saat itu, gitu loh. Dalam artian kita harus berani dalam hal apapun yang saya bahasa dipertaruhkan ini, kita harus berani apapun risikonya, kita harus berani sekalipun nyawa taruhannya. Sahabat ya, mudah-mudahan ya sahabat memberikan kesehatan lah ya, jangan terhasut sama oknum mereka lah, hidayah juga ya. Hidayah juga, amin. Banyak rezeki, banyak jodoh. Amin. Banyak jodoh jangan lebih seneng kan netizen lagi jodoh. Yang udah punya istri bisa nambah kan? Kita yang masih muda ini yang saya aja belum habis nanti, kehabisan stok kita. Bisa stok, aduh malah bisa janda. Lalu, Bib, ini satu lagi Bib, ada ini kan saya mau detail lagi kan Bib. Jadi banyak netizen ini memang itu
sumpah pocong aja. Nah, itu gimana tuh untuk pandangan Habib itu? Karena kan juga kasihan di posisinya Dimas atau siapa lupanya. Intinya adalah salah satu santrinya Gus Idris yang difitnah sama si Musa. Tapi memang saya yakin bahwasannya ini fitnah dari Musa. Ya Allah, sumpah pocong. Jangankan sumpah pocong ya. Kita bersumpah katakan demi Allah saya tidak bersalah, demi Rasulullah, itu nggak diperbolehkan. Gitu udah matian kita membawa nama Allah dan membawa nama Rasulullah. Dan itu yang saya yakin kita semua ya tidak lepas dari sering bilang sumpah demi Allah, sumpah Rasulullah, sumpah apalagi wis, sumpah wis, untuk bagaimana orang lain bisa percaya. Padahal itu sesuatu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan gitu. Dalam artian ya udah orang memfitnah kita, diminta kita klarifikasi, ya kita klarifikasi. Percaya nggak percaya itu haknya mereka. Tapi ini netizen minta. Netizen minta untuk sumpah pocong. Ya, buat teman-teman, sahabat-sahabat netizen ya. Oke, saya doakan pertama mudah-mudahan terbukakan ya semuanya ya. Jangan mudah untuk bersumpah gitu loh. Resikonya besar kita. Resikonya besar. Yang bersalah itu. Nah, apalagi sumpah pocong. Sekarang itu nggak ada. Sahabat-sahabat netizen cari. Ada nggak sumpah pocong itu dalam syariat? Ada nggak? Saya belum tahu. Orang kita aja bersumpah atas nama Allah aja itu dosa, ya kan? Kecuali kita nadar. Contoh nih, kita seandainya bisa membasmi jangkung gitu ya. Kita mau puasa 3 hari. Nah, lebih baik itu daripada kita bersumpah. Saya sumpah kalau saya bisa ngalahin jangkung, saya akan puasa 3 hari. Jangan memudahkan lisan kita untuk bersumpah. Jangan memudahkan lisan kita ini sedikit-sedikit demi Allah, demi Rasulullah untuk orang lain percaya terhadap kita. Jangan. Itu sesuatu yang ngeri sedap lah. Agama yang dijadiin ini gitu ya. Kadang memang ini kemauan netizen. Netizen itu semua pocong aja itu Musa ini. Cuma intinya ya sabar, kita lihat aja kita. Lihat aja perkembangannya. Ya mudah-mudahan nanti saya sama Habib sama Gus Idris dan juga santri Gus Idris akan membantai Gus Jangkung, dan juga alhamdulillah dibantu sama Mas Rimbat, insyaallah. Mas Rimbat nanti ikut insyaallah. Dan beliau sehat. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, nih saya akhir dulu. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat ada pencerahan lah dari Habib Soleh. Ya sama jangan lupa sahabat ya. Di sini ya Habib Soleh, ada itu ya. Saya merintis karena ini ya banyaknya orang suruh buat Habib buat juga. Tapi saya masih merintis. Tapi sudah ada 1-2 video sudah ada. Teman yang nonton bantu subscribe, namanya Habib Soleh Official. Nanti di tag, nanti saya letak linknya di bawahnya nanti sama Mas Re. Mohon dibantu, semoga subscribe ini kan gratis. Yang belum subscribe channelnya Mas Re juga jangan cuma lihat, share, subscribe, share, like, komen, bagikan semuanya. Kalau ada video baru tonton, karena itu saya pastikan videonya Mas Re itu nggak ada yang hoax. Karena itu video yang benar-benar terjadi yang Mas Re alami seperti itu. Dan ambil hikmahnya, karena manusia itu kan tidak lepas dari dosa dan salah. Jadi jangan gampang menghakimi. Cukup Allah yang maha menghakimi. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Sebaik-baiknya hakim, seadil-adilnya hakim, sebijak-bijaknya hakim adalah Allah. Udah, teman-teman, kalau memang Mas Re salah ya dinasihatin, ya kan? Ya diomongin salahnya apa. Semoga didoakan juga Mas Re. Gitu loh. Jadi Mas Re ini juga bukan nabi, bukan rasul, bukan kita ini manusia biasa. Al-insan mul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, dosa. Kita ini manusia yang dibentuk oleh sperma ya, dibuat oleh sperma ya kan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik, hina, ya kan. Jadi kita ini bagaimana berusaha muhasabah diri, ya kan, introspeksi diri kan begitu. Ketika kita salah, ya kita merenung seperti itu.
Jadi teman-teman jangan lupa subscribe Habib Soleh Official ya. Mohon bantuannya. Terus juga ya yang belum subscribe channelnya Mas Rey ya juga dibantu share-share ya. Sekali-sekali dikasih apa namanya, gift itu apa, Warna-warna. warna-warna Tuh, iya. Sodako itu kan beraneka ragam kan, kan ada digital kan seperti itu. Jadi yang rezekinya lebih jangan lupa. Amin, saya doakan makin nambah Iya. rezekinya. Iya. Merah muncul, hadir, Amin. wujud. Sahabat nih, ini saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masri dan juga Habib Soleh. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Di kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawati, tinggalkan maksiati, ojo lagi sholat karo sedekah. Salam sayang buat semuanya.